Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramadan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Syarif Madani. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas perencanaan proyek dari mata kuliah Inovasi dan Produk Perangkat Lunak. Oke, dengan begitu saya langsung mempresentasikan atau menjelaskan apa yang sudah saya rencanakan untuk proyek yang akan saya buat, yaitu di sini ada namanya sistem aplikasi penilaian perlombaan. Ya, jadi berbasis website yang mana eh, nanti akan menjadi sebuah aplikasi eh, untuk memudahkan dalam proses penjurian seperti itu. Oke. Di sini untuk perencanaan proyek saya sendiri itu nama proyek saya adalah Sistem Aplikasi Penilaian Perlombaan. Lalu tujuannya itu mempermudah proses penilaian perlombaan secara digital, menghilangkan penilaian manual menggunakan kertas agar lebih cepat dan akurat. Lalu selanjutnya memastikan setiap juri memberikan nilai secara konsisten sesuai kriteria, menghasilkan rekapitulasi dan ranking peserta secara otomatis tanpa perhitungan manual. Nah, itu tujuan inovasi dari proyek ini. Lalu lingkup pekerjaannya apa aja? Yang pertama, di sini ada tiga, yaitu ada fitur yang akan dibuat, kreativitasnya, lalu batasannya. Untuk fiturnya sendiri, nanti kita akan buat login untuk si juri tersebut sudah pasti. Lalu di sini manajemen peserta dan manajemen kriteria penilaian. Ya, seperti itu. Lalu kreativitasnya, itu ada input nilai, perhitungan otomatis, perankingan otomatis, dan laporan hasil penilaian. Lalu untuk batasan-batasannya, yaitu tidak ada fitur upload berkas peserta, tidak ada fitur pembayaran atau transaksi, tidak ada integrasi API pihak ketiga, tidak mendukung multi acara sekaligus tidak termasuk desain UI tingkat lanjut. Jadi basic UI-nya saja. Nah, untuk timeline proyeknya sendiri itu 6 minggu kita rencanakan, yaitu untuk minggu pertama itu menganalisis kebutuhan. Ya, jadi apa aja yang diperlukan untuk pembuatan ini, lalu yang kedua itu membuat desainnya dari interface maupun experience-nya. Lalu kita mendesain juga database-nya. Lalu untuk minggu ketiga, kita lanjut ke tahap pengembangan fitur, mulai dari login dan CRUD, CRUD dari peserta dan kriteria tadi. Outputnya nanti akan menjadi modul dasar dari sebuah aplikasi tersebut. Lalu minggu keempat, pengembangan fitur input nilai dan perhitungan otomatis. Lalu minggu kelima, testing juri, rekap hasil perankingan, dan minggu keenam, finalisasi dan dokumentasi. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan resource-nya sendiri, di sini ada tiga. Yang pertama SDM atau sumber daya manusia, lalu tools-tools yang digunakan, sama estimasi waktu setiap tugas. Nah, selanjutnya di sini ada perannya. Yang pertama ada project manager, programmer, UI UX designer, dan tester yang mana memiliki tugasnya masing-masing. Lalu selanjutnya tools yang digunakan kita ada VS Code sebagai editornya, Laravel sebagai frameworknya, MySQL sebagai database-nya, dan Figma sebagai UI create-nya atau wireframe-nya. Nah, untuk GitHub sendiri itu opsional, yang mana itu sebagai cadangan dari folder atau file yang akan kita buat nanti. Nah, estimasinya di sini analisis kebutuhan, desain UI UX, yang mana tadi kan sudah di estimate per 6 minggu ya kan, minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan ini yang lebih spesifikasinya dalam jam kerjanya. Ya, untuk analisis kebutuhan, desain UI UX itu ada 8, 10 jam, dan sampai finalisasi itu di 6 jam kerja. Selanjutnya di sini board manajemennya. Board manajemen proyeknya itu ada backlog. Kita menggunakan sebelumnya itu namanya ada Trello ya. Di sini Trello. Nah, untuk backlognya sendiri, analisis kebutuhan sistemnya, itu deadline minggu pertama yang tadi sudah pasti, terus dengan labelnya high priority. Lalu desainnya, database-nya itu dengan masing-masing labelnya, yaitu dari medium hingga high priority-nya. Seperti itu. Nah, untuk assignment-nya itu nanti kita bagikan sesuai tugas dan kebutuhan. Lalu to-do-nya, lalu in progress-nya, dan penyelesaiannya. Dan ini adalah tampilan dari si Trello
pada saat kita implementasi. Selanjutnya, di sini ada analisis risikonya. Di sini ada 5 poin yang menjadi pertimbangan dari kita, itu pertama data nilai hilang atau tidak tersimpan, ya kan, seperti tadi, makanya diberikan GitHub sebagai opsionalnya. Nah, jadi apabila aplikasi ini akan terpublish itu, nah ini salah satu kerisauan atau risiko yang akan teralami. Terus juri tidak paham cara penggunaan aplikasi, ini salah satunya, ya berarti kita buat panduan singkat demo atau tutorial sebelum penggunaan. Lalu sistem mengalami bug saat rekap nilai. Nah, testing menyeluruh, jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ini sudah pasti H-1 sebelumnya kita harus tester semuanya, semua fitur, semua activity itu harus kita tes semua. Lalu server atau aplikasi mendadak error. Nah, gunakan hosting stabil seperti ada Rumah Web yang mungkin sampai saat ini masih terpercaya dari sayanya gitu, karena dimulai dari operatornya yang fast respon dan semua fiturnya yang keren, dan dia juga menggunakan cPanel. Nah, habis itu juri menginput nilai yang salah. Nah, makanya di sini menambahkan batas input, validasi otomatis dan konfirmasi sebelum submit. Selanjutnya, di sini indikator keberhasilannya. Dimulai dari ada ROI-nya, return on investment, terus ada retention rate, sama user satisfaction. Di sini untuk dari ROI-nya, ROI, biaya pengembangannya itu di sini ada sekitar 3,5 juta rupiah untuk total biaya pembuatan website sendiri. Itu untuk kasarannya. Lalu manfaatnya juga, nah manfaatnya dari yang 3,5 juta ini itu dari yang harusnya kita pemanfaatan sebagai manual itu di 5 juta. Jadi kita seefisien sekitar 1 juta lebih. Seperti itu. Sangat efisien bukan? Ya. Nah, habis itu retention rate-nya di sini berapa banyak user yang kembali menggunakan aplikasi di minggu berikutnya. Nah, kita misalnya dari minggu 0 ada aktifnya, aktif, terus ada aktif tidak. Seperti itu. Nah, di sini user satisfaction-nya yaitu simulasi kuesioner. Jadi kita memberikan kuesioner kepada para juri atau para tester. Seperti itu. Di sini ada tabelnya, lalu ada penghitungannya seperti ini. Nah, ini untuk flowchart-nya sendiri dari feedback loop yang akan kita gunakan dari sumber, pengumpulan, analisis, prioritas, implementasi, monitoring, dan sudah pasti melooping kembali ke sumber feedback. Lalu ini strategi kita, strategi saya terutama untuk mengembangkan aplikasi ini, sebuah esai singkat seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perencanaan proyek saya, yaitu sistem aplikasi penilaian perlombaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.